Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus subhanal mukarram wal muhtaram, guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Rahmat dan keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallama ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Thumma ila ruhi jamil ulamil aminin minal fuqaha'i wal muhaddisin wa ila jamil masyayikhi wa masyayikhina khususan imam al-badal kitab Sayyidina wa al-Bantani. Anna Allah yuri darajatin bil jannah wa yanfuna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain. Al-babur rabi'u wa salatuna, bab yang ke-34, itu bi fadilatil iqlali minal akli, menjelaskan tentang keutamaan sedikit makan, wan naumi, dan sedikit tidur, wan rohati, dan sedikit rebahan. Jadi bab ke-34 itu menjelaskan tentang keutamaan sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit rebahan. Jadi jangan jadi kaum rebahan. Wabil khobari, dalam satu riwayat, annal akla, sesungguhnya makan, ala shibai, di atas kondisi kenyang, itu yuritul baroso, bisa mendatangkan penyakit belang-belang. Jadi dalam satu riwayat, orang yang makan kekenyangan itu bisa menyebabkan terkena penyakit baros. Baros itu belang-belang, udah kayak zebra lah bahasanya, ya kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasatun turisu qaswatal qalbi, hubbun naumi wa hubbur rohati wa hubbul akli. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang menyebabkan kerasnya hati. Ada 3 hal yang bisa menjadikan hati kita keras, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima kebenaran. Apa 3 sebab itu? Yang pertama yaitu hubbun naumi, senang tidur. Ya. Ada orang kerjanya bobo mulu, ya kan? Malam bobo, pagi bobo, siang bobo, sore bobo. Ya. Itu orang bobo mulu, dikit-dikit tidur, itu hatinya bisa keras, sulit untuk menerima
nasihat. Hati keras itu bisa saja dia terkena penyakit hati dalam segi batin maupun kena penyakit hati dalam segi zahir. Bisa saja batinnya sakit atau zahir batinnya yang sakit, alias kena penyakit liver, ya kan? Orang kalau sering tidur itu kan cepat kena penyakit liver. Jadi penyakit hati di sini bisa saja penyakit batin, ya, penyakit yang tidak kelihatan seperti sulit untuk menerima nasihat dari orang lain, ataupun penyakit zahir hati, contohnya seperti liver atau hepatitis. Ya, jadi diantara penyebab penyakit liver kan senang tidur, ya, atau tidurnya nggak teratur. Ya. Pagi harusnya zikir, ba'da subuh tidur. Itu cepet banget nih kena penyakit hepatitis, kena penyakit liver. Ya. Orang habis makan pagi-pagi langsung tidur, itu cepet banget kena penyakit kuning kalau bahasa kita mah. Ya. Silakan aja kalau pengen coba nih, kalau pengen kena penyakit hepatitis, habis makan pagi-pagi tidur. Ya. Coba ente coba. Jam 8 pagi tidur sampai jam 11 rutin. Udah nggak usah nyampe 1 bulan, nggak usah. Paling seminggu udah kena nanti, ya kan? Naudzubillah min. Maka jangan suka tidur pagi-pagi, atau jangan senang tidur. Tidur silahkan, tapi ada waktunya. Karena kata Imam Ghazali, kalau seandainya manusia itu umurnya 60 tahun, ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya manusia itu umurnya 60 tahun, itu sesungguhnya mereka telah menggunakan waktunya 20 tahun untuk tidur doang. Kalau seandainya umur manusia 60 tahun dan waktu tidurnya 8 jam sehari, maka sesungguhnya dia telah menghabiskan 20 tahun untuk tidur. Ya. Jadi sebenarnya kegiatan manusia itu lebih banyak tidurnya. Ya. 20 tahun coba kita tidur. Kalau hitungan jamnya kita tidur satu hari 8 jam. Apa kabar yang tidurnya lebih dari 8 jam? Bisa-bisa 30 tahun mereka habiskan waktunya buat tidur. Kita kalau tidur berapa jam? Malam kan idealnya tidur 8 jam, ya kan? Idealnya tidur 8 jam. Ada orang malamnya nggak tidur tapi paginya balas dendam, ya kan? Malam nggak tidur begadang nonton bola sampai jam 3. Giliran subuh azan Allahu Akbar tidur dulu ya kan? Baru azan ternyata bangun asar Pak. Ada nggak? Banyak, bukan ada lagi, banyak. Ya. Artinya kalau Bapak manfaatin waktu paginya buat tidur sampai asar, itu Bapak tidurnya sudah lebih dari 8 jam. Bisa jadi umur Bapak 30 tahun hanya dimanfaatkan untuk tidur doang. Sayang-sayang kan kalau kita manfaatkan waktu buat tidur doang. Tapi kata Imam Ghazali, kalau pengen tidurnya berpahala, kita harus tahu aturan, ya. Pertama diantara aturan daripada tidur, sebelum tidur bacalah doa dan jangan niat tidur untuk meninggalkan ibadah. Jadi kalau mau tidur, ya Allah, saya niat tidur untuk mengistirahatkan badan saya. Ya Allah, saya niat tidur untuk memberikan hak ke tubuh saya sehingga tidurnya kalian dapat pahala. Ya Allah, saya niat tidur supaya ibadah saya kuat sehingga tidur kita dapat pahala. Jadi jangan sampai tidur-tidur kita ini menjadi tidur yang tidak berpahala, ya. Apalagi tidur yang mengundang dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang kedua, wahubbur rohati, senang rebahan. Roha itu artinya rebahan kalau kata bahasa kitanya, ya. Kalau bahasa milenialnya itu artinya rebahan. Senang rebahan, ya, atau mager, ya. Mager itu seneng mager, malas gerak atau seneng rebahan, itu bisa menjadi sebab qaswatul qalbi, hatinya keras, bisa gampang kena penyakit. Orang kalau nggak gerak, ya, potensi kena penyakitnya itu lebih besar. Ada orang pagi duduk, ya, siang duduk, sore duduk, malam tidur.
Gerah enggak? Makanya hati-hati ya. Kalau kalian kerjaannya duduk mulu ya, paling enggak setiap beberapa menit bergeraklah. Ada pergerakan kaki kita, anggota tubuh kita. Paling enggak kita gerak-gerakan tangan supaya peredaran darah kita lancar. Ya. Jadi kata Nabi, memang senang rebahan itu bisa menjadikan sebab hatinya keras. Yang ketiga kata Nabi, wahubbul akli, hobi makan. Senang makan, apa aja diembat. Ya. Buka puasa, habis makan kolak 1 ember. Ya. Nasi ikut diembat juga, ya kan? Habis makan nasi lontong 1 nampan dihabisin. Jadi senang makan namanya, makannya berlebihan. Silahkan makan tapi jangan berlebihan. Jadi hubul akli di sini maksudnya makan yang berlebihan, ya, di luar daripada standar. Silahkan makan karena kita memang butuh makan, ya, untuk memberikan energi ke badan kita agar supaya badan kita itu ada energinya. Tapi jangan berlebihan. Silahkan kita senang makan tapi ada waktunya, jangan dikit-dikit makan. Karena Nabi SAW juga mencontohkan sedikit makan, bukan dikit-dikit makan. Kalau kita kan dikit-dikit makan, asal ada makanan dimakan. Bahkan kalau seandainya di tempat tidur itu disediain cemilan pun kita tetap makan, benar nggak? Ya benar ya kan. Kalau seandainya di kamar tidur itu ada cemilan pun kita tetap makan, ya, itu kita. Tapi kalau Nabi SAW dikit makan. Jadi wahubul akli, senang makan atau doyan makan atau makan mulu itu bisa menjadi turisu qaswatal qalbi, bisa mendatangkan hatinya keras, gampang kena penyakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syabi'a fid dunya, barang siapa yang kenyang di dunia, kenyang yang berlebihan. Ya. Kenyang berlebihan itu makan tidak sesuai dengan ukurannya. Harusnya kan kita punya rem, ya kan? Kalau misalnya udah kenyang kan, setiap manusia itu ada remnya loh sebenarnya. Punya rem di lambungnya. Kalau udah kenyang pasti kerasa kenyang. Tapi kalau ada orang, ya, ini perut kenyang tapi masih tetap makan terus dan sebagainya, itu namanya makan berlebihan. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang senang kenyang berlebihan, maka ja'a yaumal qiyamati, besok di hari kiamat Allah jadikan orang tersebut lapar. Orang yang kenyangnya ini berlebihan, maka Allah jadikan besok hari kiamat menjadi orang yang lapar. Waman ja'a fid dunya, siapa orang yang lapar di dunia, syabi'a yaumal qiyamah, maka besok Allah akan kenyangkan di hari kiamat. Orang yang senang puasa, jadi waktunya puasa sunnah puasa, ya. Kayak kemarin puasa Tasu'a Asyura. Kalau saya puasa Asyuranya besok, ya. Tadi Tasu'a, ya nggak apa-apa, yang puasa Tasu'anya di Senin nggak apa-apa. Kalau saya tadi Tasu'a, sekarang Asyura. Ini malam Asyura buat saya. Besok berarti puasa Asyura. Jadi kalau memang ada jadwal-jadwal di mana kita dianjurkan puasalah. Karena orang yang lapar di dunia besok akan dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di hari di mana hari kiamat padang mahsyar itu nggak ada yang namanya makanan. Air mineral nggak ada, bakwan nggak ada, jeruk nggak ada, salak nggak ada. Apalagi lontong nggak ada, lontong sayur nggak ada, nasi uduk nggak ada. Di padang mahsyar itu nggak ada yang namanya makanan. Tapi Allah akan mengenyangkan orang-orang yang dulu di dunianya lapar. Karena sebab puasa. Baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Jadi orang-orang yang di dunianya senang puasa, lapar, maka besok di hari kiamat di padang mahsyar perutnya akan dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna ahlal ju'i fid dunya hum ahlus syaba'i fil akhirah. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang yang senang lapar
Orang-orang yang sering mengkosongkan perutnya di dunia itu adalah mereka ahlu syaba'i fil akhirah. Orang yang nanti menjadi ahli kenyang di akhirat. Orang yang di dunianya senang lapar, senang perut kosong, besok di akhirat itu ahlu syaba'i yaumil qiyamah. Termasuk orang-orang yang ahli kenyang. Perutnya akan dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Dan ada orang-orang yang nanti di alam kubur itu dilaparkan oleh Allah. Ya, dan diberi kehausan yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang di dunianya nggak mau ngormatin tamu, maka besok di kuburan Allah laparkan dan hauskan dia. Jadi kalau ada tamu nih, usahakan pertama yang disediakan itu minuman. Jangan sampai tamu itu kehausan dan juga kelaparan. Baru kita sediakan makanan. Orang yang menjadikan tamunya haus dan lapar, nanti di kuburan dilaparkan oleh Allah, dihauskan oleh Allah. Dan azab yang paling dahsyat di hari kiamat, azab yang paling dahsyat di neraka, itu bukan ditusuk duburnya, bukan. Jadi azab yang paling dahsyat itu adalah azab haus dan lapar. Azab haus itu adalah azab yang sangat dahsyat di akhirat. Ya. Karena di dunia yang paling menyiksa itu kan haus, Pak. Benar nggak? Orang lebih memilih lapar daripada haus. Benar nggak? Karena orang kalau haus ini tersiksanya luar biasa. Kalau bicara hausnya berarti bicara air. Air itu kan penting. Ya. Kalian bisa masak ya karena ada air. Benar nggak? Kalian punya energi badan segar ya karena wasilahnya air. Maka dunia ini beberapa persennya itu adalah air. Karena air itu sangat bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian wa inna abghadun nasi ilallahil mudkhimunal mal'a wa ma taraka 'abdun aklatan yastahiha illa kana lahu darajatun fil jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang senang kekenyangan. Orang yang kekenyangan sampai pusarnya mencong bahasanya, ya kan? Jadi makannya berlebihan. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma taraka abdun aklatan yastahiha illa kana lahu darajatun fil jannah. Tidaklah seorang hamba ya, yang meninggalkan makanan yang dia sukai kecuali baginya mendapatkan derajat di surga. Orang yang meninggalkan makanan-makanan yang dia sukai, kemudian dia lebih memilih ngerem makanannya, maka nanti besok di hari kiamat ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana diangkatnya? Di surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man akala fawqa sab'i faqad akala al-haram. Nah ini, barang siapa yang makan di luar batas kekenyangan, tidak di atas level kenyang, faqad akala al-haram, maka sungguh dia telah memakan sesuatu yang haram. Meskipun yang dimakan itu halal. Kita makan nasi halal nggak? Nasi halal apa haram? Halal. Kita makan daging ayam, halal apa halal? Halal. Kita makan nasi kebuli, halal apa halal? Halal. Tapi kekenyangan ya, itu nanti yang di perut jadi haram. Karena man akala fawqa syab'i faqad akala al-haram. Orang yang makan di atas kekenyangan, maka sungguh dia telah memakan sesuatu yang haram. Meskipun yang dimakan adalah sesuatu yang haram. Jadi perkara halal itu bisa menjadi haram di perut kita kalau kita konsumsi berlebihan. Ya, di perut itu berlebihan sampai kenyang, ya Allah, kalau kenyang banget ya kan, sampai nggak bisa bangun. Ya. Kalau kata bahasa Jawanya itu kemakaran. Ya. Kemlakaran sama ya. Kalau dijawab kemlakaran. Ya. Ya, kelebihan sama kemlakaran. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'il baradatu. Asal pokoknya penyakit itu ada di lambung. Ya. Jadi
pusatnya penyakit itu ada di lambung. Kalau lambungnya kotor, ya, lambungnya penuh dengan sampah-sampah makanan, maka kita akan menjadi gampang kena penyakit. Ya. Makanya orang banyak makan tapi outputnya nggak ada, itu bisa bahaya, ya kan? Makanya banyak inputnya banyak tapi outputnya nggak ada nih. Sembelit, ya kan? Keluarnya dikit, itu bisa bahaya, bisa kena konstipasi, ya. Perut bisa sakit karena kotoran numpuk. Ya, kita makan kan, ya apa yang kita makan, apa yang masuk ke tubuh kita itu kan harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Jangan sampai makan 3 piring keluarnya cuma sesendok. Ya, itu pasti sakit perut. Makan 3 piring keluar sesendok doang, sakit perut ya kira-kira? Yo sakit, ya kan? Karena nyampah di perut, ya. Nyampah di perut. Ini kalau perut kita ini penuh dengan sampah, pencernaan tidak lancar, lambung kita kotor, maka kita gampang kena penyakit. Naudzubillah min dzalik. Itulah sebabnya Nabi bersabda, aslu kulli da'in al-baradatu. Kata Nabi SAW, sumber setiap penyakit adalah kenyang dan penuhnya perut atau penuhnya lambung. Baroda itu artinya lambung, ya, penuhnya lambung kita. Kemudian qala ikhtarul hukama min kalamil hikmati arba'ata alafi kalimatin wa ukhrija minha 400 kalimatin wa ukhrija minha 40 kalimatan wa ukhrija minha 4 kalimatin awwaluha la tatik bin nisa, ats-tsaniyah la tahmil ma'iddatak ma la tutik, ats-tsalitsa la yaghurrannakal malu wa in kathura. Jadi kata Syekh Ibrahim bin Ali Al-Duhaili, beliau berkata bahwa seorang hukama, cendekiawan, itu berkata, beliau memilih 4.000 kalimat. Ada 4.000 kalimat yang mengandung hikmah. Kemudian dia munculkan dari 4.000 itu 400. Kemudian dari 400 itu dia keluarkan 40 kalimat. Dan terakhir dari 40 kalimat itu beliau keluarkan 4 kalimat. Ada kalimat yang mengandung banyak hikmah yang diucapkan oleh hukama, cendekiawan, orang-orang yang ahli hikmah, atau kalau kata bahasa kita itu bijak bestari. Kata orang-orang bijak, cendekiawan, bijak bestari, ada 4 kalimat yang mengandung nasihat luar biasa. Pertama, la tathik bin nisa, jangan terlalu percaya pada wanita. Nah, jangan terlalu percaya pada wanita atau perempuan. Karena bisa menjadi fitnah. Kedua, perutmu jangan kau muati makanan yang ia tak sanggup memuatnya. Jadi jangan la tahmil ma'iddataka ma la tutik. Jangan kau isi perutmu, lambungmu di luar daripada kemampuannya. Jangan berlebihan memenuhi lambung kita. Jangan berlebihan makan. Yang ketiga, la yaghurrannakal malu wa in katsira. Jangan terbuai oleh harta meskipun banyak. Jangan pernah kita terbuai dengan harta benda kita. Jadi kalau 4 hal ini dipenuhi, kata bijak bestari, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat. Dan yang terakhir, ar-rabi'atu yakfika minal ilmi ma tantafi'u bihi. Cukuplah bagimu ilmu yang dapat kau manfaatkan. Jadi ketika kita mendapat ilmu dan bermanfaat, itu cukup buat kita, daripada dapat ilmu banyak tapi enggak bermanfaat buat kita. Jadi kalau kita dapat sedikit, itu sudah cukup kita mendapatkan ilmu, tapi tetap kita harus terus belajar, karena harapan kita ilmunya banyak dan juga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali al-ju'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin amal, sayyidul amal al-ju'u adalah lapar. Ya, jadi komandannya amal itu adalah lapar. Ya. Jadi kalau orang lapar, insya Allah kita mudah untuk beramal baik. Ya, laparnya di sini maksudnya lapar puasa, ya. Insya Allah kita akan terdorong hatinya untuk selalu beramal soleh. Al-ju'u mukhul ibadah. Bahkan kata Nabi, lapar itu adalah intisarinya ibadah. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, man aja abatnahu adumat fikratuhu.
wafatina qalbuhu. Barang siapa yang lapar perutnya, maka cerdas pikirannya. Wafatina qalbuhu, dan cerdas pula hatinya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sering melaparkan perutnya, maka pikirannya cerdas dan hatinya juga cerdas. Sehingga kata para ulama, di antara riadohnya ibu yang punya anak ya, riadohnya perempuan yang punya anak, kalau pengen anaknya cerdas, ibunya mesti banyak puasa. Wabil khusus puasa di hari kelahiran anaknya. Yang harus lebih banyak puasa itu adalah ibundanya, kalau pengen anaknya cerdas pikiran dan cerdas juga hatinya. Jadi lapar itu bisa mendatangkan kecerdasan. Jadi kalau kita pengen punya anak cerdas ya, ibunya harus riadoh puasa. Ya. Di samping puasa Senin Kamis juga puasa di hari lahir anaknya. Karena seberapa besar lapar ibunya itu bisa menentukan kecerdasan anaknya. Kalau ibunya sering lapar puasa, menguasai anaknya sendiri, di hari lahir anaknya dipuasai, syukur-syukur ditambah Senin Kamis, insya Allah pikirannya dicerdaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa orang tua itu bisa mempengaruhi adab akhlak anaknya. Jadi riadoh doa orang tuanya, terutama ibu, itu bisa mempengaruhi adabnya. Riadoh puasanya ibu itu bisa mempengaruhi kecerdasan anak. Kalau pengen anaknya cerdas, ibunya riadohlah puasa sunnah di hari lahir anaknya. Kalau pengen anaknya beradab, banyakin doa. Ibunya harus banyakin doa untuk anaknya. Paling enggak Robbi habli minas sholihin, atau kalau enggak Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena gitu tadi, orang yang lapar perutnya maka cerdas pikirannya. Kemudian wafatina qalbuhu, dan juga cerdas pula hatinya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syabi'a wa nasa wa nama qasa qalbuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, barang siapa yang kenyang perutnya kemudian dia tidur, maka faqad qasa qalbuhu, hatinya akan dikeraskan oleh Allah. Orang yang setiap selesai makan tidur, hatinya akan dikeraskan oleh Allah. Jadi yang namanya hati keras itu bisa saja dia sulit untuk menerima nasihat, bisa saja hatinya kena penyakit, Pak, penyakit dohir, bisa kena liver atau kena penyakit yang lain, bisa juga kena penyakit jantung, ya. Itu yang ngeri. Makanya orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu, Pak, kan kalau kita makan tidur, habis makan tidur kan sering ngomong, habis makan jangan tidur, ya kan? Jangan tidur habis makan, bahaya, kata orang-orang tua kita. Orang tua kita biasa ngomongnya pamali, ternyata efek negatifnya banyak. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan udah bersabda tadi dari Ibnu Abbas bahwa orang yang habis makan tidur itu bisa mengeraskan hati, hatinya akan dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sebisa mungkin kalau kita malam makan, bukan makan malam ya, makan nasi di malam hari pastinya. Sebisa mungkin kalau kita makan malam, ya bergeraklah, ya paling tidak sholat sunnah 2 rakaat. Ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Paling tidak kalau nggak gerak, paling tidak sholat sunnah 2 rakaat dan zikir 100 kali. Ya silakan mau zikir sholawat 100 kali. Ada gerakan sholat. Ini kata para ulama nih dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kalau kita habis makan malam, paling nggak ada gerakan lewat sholat sunnah 2 rakaat dan juga kita baca zikir 100 kali untuk melebur bahasanya penyakit-penyakitnya ada di tubuh kita melalui zikir dan juga sholat. Syukur-syukur habis sholat zikir jalan kaki berapa kilo, Ustaz? Gak usah banyak-banyak, jangan 10 kilo ya kan. Dan gak tidur-tidur ya kan. Ya paling enggak minimalnya itu ada 500 gerakan. 500 gerakan atau 1000 gerakan. 1000 gerakan kita bisa ngitung lah gerakan kaki berapa meter kira-kira. Nggak sampai 2 kilo enggak. Jadi nggak sampai juga 1 kilo enggak. Kalau kita muter-muter kan cepat ya kan. Paling tidak dari 500 sampai 1000 gerakan. Supaya makanan kita ini tidak menjadi sebab penyakit. Insya Allah, nah kalau kita habis makan malam kemudian sholat sunnah 2 rakaat zikir,
Insya Allah mudah-mudahan wasilah itu Allah lebur penyakit-penyakit yang harusnya nempel di tubuh kita dengan barokah zikir dan juga sholat sunnah. Kemudian selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in zakatun wa zakatul badani al-ju'. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakatnya badan itu adalah lapar. Jadi kalau kita lapar berarti memberikan zakat ke badan kita, ya. Jadi mensucikan badan kita. Maka kata dunia medis, orang kalau lapar, kalau puasa, itu sel-sel yang ada di tubuh kita itu akan bahasanya berubah menjadi baik. Jadi sel-sel buruk itu akan dirubah menjadi sel-sel yang baik. Sehingga metabolisme dalam tubuh kita ini lancar, ya. Ini kalau orang sering puasa. Ya, paling enggak ya puasa sunnah lah, Senin Kamis, atau paling enggak kalau enggak puasa Senin Kamis, puasa di hari lahirnya sendiri lah. Karena puasa itu bisa melebur sel-sel yang berbahaya yang ada di tubuh kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan.